في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah, suaranya indah sekali ya. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran tadi akan memperlancar dan memperbarokah pertemuan kita pada sore hari ini. Oh iya, informasi buat bunda-bunda semuanya di PWPA Darul Quran itu untuk Ramadan ini kita juga membuka kelas. Salah satunya adalah kelas Murotal. Indah baca Al-Quran ya, seperti yang dibacakan sudah oleh Mbak Rahayu Hasibuan tadi. Beliau adalah salah satu pengajar dari PPPA Darul Quran. Jadi kita punya kelas selama 2 minggu ya, selama masa Ramadan ini. Jadi kelas online seperti itu. Kita ada punya kelas tahsin. Kemudian juga ada kelas for kids, jadi khusus untuk anak-anak. Kemudian juga ada kelas untuk hafalan Al-Quran untuk pemula. Kemudian juga ada ini kelas murotal tadi. Jadi kita punya program itu ya. Jadi bunda-bunda yang mungkin tertarik atau ingin anak-anaknya bisa belajar ikutan bareng ngajinya sebagus itu tadi ya, bisa infonya nanti chat di admin PPPA Darul Quran Jakarta seperti itu ya bunda semuanya. Oke, terima kasih. Kemudian saya lanjut kepada waktu yang sudah ditunggu-tunggu kepada Ummu Balkis untuk menjelaskan materi beliau Lailatul Qadarnya para bunda. Kepada Ummu Balkis, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu bisa dicek apakah suara Ummu cukup jelas? Jelas, Ummu. Baik, alhamdulillah. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa bersua bersama-sama di acara sharing kajian di Darul Quran Yogyakarta bersama-sama dalam rangka mengisi Ramadan yang berkah ini dengan kegiatan-kegiatan yang produktif dan bermanfaat, insya Allah. Senang sekali meskipun kita sedang diuji secara global gitu ya dengan COVID-19, tapi kita masih husnuzan pada Allah. Salah satunya adalah dengan terus berikhtiar mensalihahkan diri, berikhtiar untuk mendekatkan kepada takwa gitu ya. Dengan cara apa? Salah satunya yang sekarang sedang kita lakukan, sharing ilmu, berbagi kebermanfaatan. Bersama kali ini penyelenggaranya Darul Quran Yogyakarta. Masya Allah ya, terima kasih kepada Darul Quran Yogyakarta yang sudah memfasilitasi kita semua. Baik, langsung saja kita mulai. Setelah sebelumnya tadi kita sudah sama-sama bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik. Beberapa waktu ke depan, nanti Umu akan menjelaskan suatu topik yang cukup menarik, yaitu Lailatul Qadarnya para bunda. Masya Allah ya. Ini salah satu topik yang cukup menarik karena di tengah badai kesibukan kita para bunda, gitu ya, tentu saja kita semua masih ada semangat gitu kan ya untuk menjemput Lailatul Qadarnya yang memang salah satu bentuk keberkahan yang Allah janjikan di Ramadan ini. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman bisa lihat di slide sebelum Umu berangkat ke tips and trick, kemudian Umu menjelaskan tentang bagaimana kalau penjemputan Lailatul Qadar bagi para perempuan. Nah, Umu akan membahas secara detail dulu. Kenapa? Karena ini amat sangat penting bagi kita untuk mendapatkan semangat dari diri kita dari dalam ketika kita mengetahui sebenarnya Lailatul Qadar itu seperti apa. Jadi kita akan bahas sedikit ya, mungkin teman-teman sudah tahu, tapi mari sama-sama kita niatkan untuk saling merefresh pengetahuan kita. Semoga pengetahuan kita yang sekarang ini sedang kita sharing menggerakkan kolbu kita agar semakin mendekat pada semangat menuju Lailatul Qadar, insya Allah. Nah, Umu akan jelaskan dulu makna Lailatul Qadar secara bahasa. Lailatul Qadar, gitu kan, berarti ada Laila, ada Qadar, gitu. Al-Qadar. Laila dan Al-Qadar. Laila kalau kita tinjau dari sisi Lughatul Arabiyah ya, bahasa Arab gitu kan, itu artinya hitam pekat atau malam gitu kan ya. Jadi Laila itu simpelnya kita sebutkan malam gitu kan ya. Nah, kemudian kalau Al-Qadar kalau kita lihat dari Lughatul Arabiyahnya itu artinya kemuliaan atau bisa juga penetapan. Qadarullah, ketetapan Allah gitu ya, teman-teman mungkin sering begitu ya. Tapi Al-Qadar ini juga bisa diartikan sebagai kemuliaan. Jadi memang kalau kita ada kosakata Lailatul Qadar, maka di sini yang dimaksud adalah bisa malam kemuliaan atau malam penetapan. Gitu. Jelas ya, nggak Umu? Oke. Oke, itu ya teman-teman, insya Allah paham ya. Malam kemuliaan atau malam ketetapan. Nah, maksudnya bagaimana Umu akan jelaskan lebih jauh. Ini ada Quran surat Al-Qadar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, gitu kan ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Nah, berarti tadi kan ada malam kemuliaan, malam ketetapan. Nah, salah satunya di Quran surat Al-Qadar ayat 1 di sini Lailatul Qadar digambarkan sebagai malam kemuliaan. Nah, kalau kita lihat tafsir Al-Azhar, Buya Hamka di situ menuliskan maksud dari malam kemuliaan ini adalah kenapa? Karena Allah, Rabb kita, menurunkan Al-Quran yang pertama kali pada nabinya pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, gitu ya. Nah, kemudian jadi teman-teman bisa lihat di slide, malam makna Lailatul Qadar itu kalau kita bahas dari sisi bahasa, tadi kan ada malam penentuan dan malam kemuliaan. Nah, kenapa disebut malam penentuan? Karena ketika itu, gitu kan ya, ketika itu penentuan dimulainya Rasulullah memberi petunjuk bagi umat manusia. Karena Al-Quran turun, gitu kan ya. Sebelumnya adalah
era jahil gitu kan ya. Kemudian Al-Qur'an turun melalui surat-surat Al-Alaq gitu kan ya. Sehingga di situ adalah penentuan. Saat itu Lailatul Qadar adalah penentuan dimulainya Rasulullah memberi petunjuk bagi umat manusia. Tidak hanya itu, ternyata kenapa bisa kita sebut sebagai malam penentuan, karena ketika saat itu penentuan pemisah antara kufur dengan iman, jahiliyah dengan Islam, syirik dengan tauhid, dengan adanya apa? Dengan turunnya syariat Islam. Bertepatan dengan Lailatul Qadar. Quran surat Al-Alaq pertama kali turun gitu ya kepada Rasulullah pada saat Lailatul Qadar. Nah, itu kenapa kita bisa sebutkan sebagai malam penentuan. Nah, di lain pihak, Lailatul Qadar itu juga bisa disebutkan dengan malam kemuliaan. Kenapa? Karena kemuliaan tertinggi dianugerahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Kenapa? Ketika itu malaikat Jibril menurunkan awal surat Al-Alaq kepada beliau di Gua Hira. Jadi kebayang ya, kenapa disebut malam penentuan, kenapa disebut malam kemuliaan. Saya kira ini sebenarnya tidak kontradiktif satu sama lain, seiring sejalan gitu ya. Jadi nggak masalah kita sebut malam penentuan, kita sebut dengan malam kemuliaan. Nah, kemudian ini apa namanya, tadi dari sisi bahasa. Nah, karena kita mau berburu Lailatul Qadar, berarti kita harus tahu dulu kan keutamaannya apa, supaya ada dorongan dari dalam jiwa kita untuk menjemputnya. Nah, Umu akan bahas sedikit beberapa tentang keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah kenapa kita disebut salah satu malam utama gitu, karena ketika itu diturunkannya Al-Qur'an adalah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tadi ya di Quran surat Al-Qadar ayat 1. Nah, Al-Quran itu dipisahkan dari Lauhul Mahfuz gitu. Kemudian kalau kita lihat proses nuzulul Quran, Al-Quran itu dipisahkan dari Lauhul Mahfuz gitu ya. Kemudian diletakkan di Baitul Izzah, di langit dunia gitu. Secara utuh seluruhnya. Seluruh syariat pada saat itu, pada saat turunnya Al-Quran, diturunkan semua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Tapi dari Baitul Izzah ini diturunkannya kepada Nabiullah Muhammad SAW secara bertahap melalui malaikat Jibril gitu kan ya. Berapa lama? Kurang lebih kalau teman-teman mempelajari sirah kira-kira butuh waktu 23 tahun secara bertahap agar seluruh syariat yang ada di dalam Al-Qur'an turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi kebayang ya, diturunkannya. Kenapa mulia? Karena saat itu awal mula diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Quran surat Al-Alaq ketika Nabiullah sedang ada di Gua Hira. Itu ya. Jadi kemuliaannya itu demikian. Kenapa? Kalau Al-Quran tidak diturunkan, maka kita semua masih dalam kondisi gelap, kegelapan gitu kan. Nah, karena itu begitu mulianya Lailatul Qadar ketika itu pencerahan datang melalui Al-Quran, insya Allah. Nah, kemudian apa? Dikatakan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, gitu kan ya. Jadi malam kemuliaan ini lebih baik dari 1000 bulan. Jadi artinya apa? Ini salah satu keutamaan yang lain selain yang tadi yang pertama, ternyata masya Allah di Lailatul Qadar itu pada saat malam Lailatul Qadar itu Al-Quran pertama kali turun secara bertahap gitu kan ya kepada dari langit dari rumah langit ke Rasulullah, bukan dari Lauhul Mahfuz ya, karena kalau dari Lauhul Mahfuz sudah diturunkan semua ke Baitul Izzah, ke langit dunia ya. Nah kemudian ini, kalau kita bahas tafsir dari Quran surat Al-Qadar ayat 3, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa amal solih di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal solih dalam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ini kenapa disebut malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ketika amal solih yang dilakukan oleh para mukallaf saat itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu keutamaan kedua dari Lailatul Qadar. Nah, kemudian apalagi disebutkan dalam Quran surat Ad-Dukhan ya, malam ini adalah malam yang penuh keberkahan ya. Tadi kalau teman-teman memperhatikan tadi yang kita dibuka acaranya dengan Quran surat Ad-Dukhan ya. Tadi ada kakak yang membaca Quran, itu beliau membaca Quran surat Ad-Dukhan gitu kan ya. Nah, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi benar-benar ketika malam itu benar-benar penuh
berkah. Kenapa demikian? Nah ini kita bisa lihat dari tafsir Quran. Kalau kita pelajari tafsir Quran, kenapa disebut Lailatul Qadar ini malam yang berkah? Karena yaitu malam ini banyak sekali kebaikan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ucapan yang paling mulia di malam ini. Gitu kan ya. Lewat apa? Lewat Al-Qur'anul Karim. Jadi ini benar-benar pemutus kebodohan, kesengsaraan dengan adanya syariat Islam. Itu kalau kita bahas dari tafsir Hidayatul Insal bi Tafsiril Quran. Nah, ini masih prolog ya, nggak apa-apa ya, kita prolognya agak lebih banyak supaya saling mengingatkan kita semua betapa pentingnya kita untuk berburu Lailatul Qadar. Nah, kemudian ini salah satu hal yang urgent untuk umum sharing, ternyata salah satu keutamaan Lailatul Qadar adalah malam ini adalah malam penentuan segala urusan. Malam penentuan segala urusan. Nah, ini tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Jadi jangan salah, ada kejadian penting yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Apa itu? Salah satunya adalah para malaikat turun ke dunia untuk mengabarkan apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Ini teman-teman bisa lihat ini kalau kita menurut pembahasan menurut tafsir Al-Muqtasar ya. Al-Muqtasar dikatakan kenapa pembahasan dari Quran surat Al-Qadar ayat 4 itu adalah malaikat Jibril alaihi salam turun pada malam itu dengan izin Allah, mereka yang maha suci dengan membawa perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk tahun itu. Rezeki, kematian, kelahiran yang ditakdirkan oleh Allah turun bertepatan dengan Lailatul Qadar atas izin Allah, atas ketetapan Allah. Itu kalau kita lihat dari tafsir Al-Muqtasar. Nah, kalau kita lihat dari tafsir Al-Wajiz, dari pembahasan dari Quran surat Al-Qadar ayat 4 ini, kenapa dikatakan malam penetapan? Ternyata saat itu malaikat berbondong-bondong turun ke bumi berserta Jibril, gitu kan ya, atas perintah Rabb-nya, untuk apa? Menunaikan setiap perkara yang hendak dipenuhi Allah di tahun berikutnya. Dan memberikan kebaikan untuk orang-orang yang taat. Di antaranya adalah mendoakan keselamatan, memohonkan ampunan, dan mendoakan mereka. Masya Allah loh, didoakan oleh para malaikat. Berbondong-bondong, seluruh malaikat turun ke langit dunia untuk mendoakan para umat yang taat. Kebayang nggak? Betapa mulianya malam Lailatul Qadar. Tidak hanya menurunkan ketetapan, tapi di situ para malaikat atas izin Allah mendoakan keselamatan kita semua yang insya Allah berburu malam Lailatul Qadar di saat itu. Jadi luar biasa sekali kalau kita berbicara tentang keutamaan Lailatul Qadar. Dan kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting, ternyata di malam Lailatul Qadar ini adalah banyak sekali pengampunan dari Allah turun. Jadi bisa kita katakan bahwa ini kita sebut sebagai malam ampunannya Allah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari gitu kan ya. Barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi luar biasa, ampunan Allah itu terjadi di dalam malam, salah satunya bertubi-tubi turun di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi teman-teman sudah terbayang ya betapa istimewanya malam Lailatul Qadar ini, gitu kan ya? Tadi kita sudah bahas terkait dengan apa sih definisi Lailatul Qadar itu, malam penetapan atau malam kemuliaan. Kenapa mulia? Masya Allah, ini tidak lain tidak bukan dari turunnya Al-Quran sebagai syariat yang mencerahkan kita, gitu kan ya? Masya Allah, ini mengapa kita perlu menjemput ya, karena banyak sekali keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Tadi ya sudah sama-sama kita bahas terkait dengan malam ampunan, malam keberkahan dan lain sebagainya tadi. Nah, ini
Kemudian ternyata Allah tidak hanya menunjukkan keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar melalui nas-nas Quran ataupun melalui hadis-hadisnya. Jadi dalil naqli yang hadir itu tidak hanya membahas keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar, tapi juga perintah Rabb kita untuk menjemput Lailatul Qadar. Jadi kita diperintahkan memang untuk menjemput Lailatul Qadar. Jadi nggak cuma dikasih tahu ini loh keutamaan-keutamaan, tapi ada perintah yang turun untuk memerintahkan kita semua untuk menjemput Lailatul Qadar. Nah, ini teman-teman bisa lihat di hadis riwayat Bukhari gitu kan ya. Ini salah satu dalil yang yang menunjukkan perintah untuk menjemput Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar, malam kemuliaan pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan." Ini teman-teman kalau perhatikan ada kalimat perintah di sini, carilah. Jadi kita diperintah untuk menjemput Lailatul Qadar. Nggak cuma stay diem tapi nggak ada action. Gitu ya. Jadi harus ada effort karena kita diminta untuk menjemput, mencari Lailatul Qadar ini. Kapan? Cari di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, kemudian ada lagi dari hadis riwayat An-Nasa'i, di situ telah datang pada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi, Allah Ta'ala mewajibkan kalian untuk berpuasa padanya, tentunya ini yang mukallaf gitu ya, yang syarat-syarat terpenuhi ya, yang syarat-syarat terpenuhi untuk melakukan ibadah puasa gitu kan ya. Dibukakannya pintu-pintu langit, ditutupnya pintu-pintu neraka jahim, dan dibelenggunya syaitan-syaitan yang membangkang. Pada bulan itu Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jika seseorang beribadah selama 1000 bulan gitu kan. Barang siapa terhalang dari kebaikannya, sungguh ia orang yang terhalang dari seluruh kebaikan. Ini semacam ancaman. Ayo, jemput. Kenapa? Karena barang siapa yang terhalang dari kebaikan yang Lailatul Qadar, maka orang tersebut akan terhalang dari seluruh kebaikan. Bayang nggak? Tadi di hadis riwayat Bukhari Muslim sebelumnya gitu ya, Ummu sudah jabarkan, kita diminta untuk menjemput, carilah keutamaan Lailatul Qadar, kita diminta untuk mencari. Nah, kemudian di hadis riwayat An-Nasa'i ini adalah salah satu penegasan lagi, kalau lo nggak nyari gitu, kalau lo akan terhalang dari kebaikan yang lain. Masya Allah, ini jadi benar-benar kita nggak boleh, ya udahlah ya, udah tahu sih lebih baik dari 1000 bulan, so what? Misalkan gitu. Nggak boleh demikian. Kenapa? Karena ada perintah untuk menjemputnya. Itu maksudnya. Jadi ini kalau kita sudah paham bahwa Allah memang meminta kita untuk menjemput Lailatul Qadar, semoga dengan demikian ini akan menjadi pendorong di dalam kalbu kita, di dalam inner diri kita untuk menjemputnya dengan semangat. Gitu. Kenapa? Jadi Ummu bahas dulu di awal. Kenapa? Kalau Ummu langsung kasih tahu tipsnya begini, supaya kita produktif, gini, nggak bisa. Kenapa? Nggak ada dorongan dari jiwa kita sendiri untuk menjemputnya. Karenanya harus Ummu jelaskan dulu latar belakang kenapa kita harus menjemput. Tidak hanya beragam kemuliaan di dalam Lailatul Qadar, tapi juga memang ada perintah dari Rabb kita untuk menjemputnya. Insya Allah demikian. Nah, kemudian kalau kita sudah oke, insya Allah saya mau menjemput nih, udah tahu kemuliaannya, sudah tahu perintah ini turun dari Rabb kita, gitu kan ya. Tapi kira-kira Lailatul Qadar ini sebenarnya kapan sih? Kadang-kadang ada suka pertanyaan gitu ya, kira-kira kapan sih terjadinya Lailatul Qadar? Pastinya supaya kita nggak bingung, gitu kan ya. Nah, ada beberapa dalil yang menjelaskan hal ini tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Salah satunya Ummu tampilkan di layar, sungguh aku diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan. Ini Rasulullah ya, Rasulullah berkata, aku diperlihatkan Lailatul Qadar gitu kan ya. Kemudian aku dilupakan atau lupa. Maka carilah ia di 10 malam terakhir pada malam-malam yang ganjil. Ini hadis muttafaq alaih, berarti disahihkan oleh beberapa perawi hadis yang sahih gitu kan ya. Jadi teman-teman perhatikan bahwa di hadis yang pertama yang Ummu sampaikan ini adalah bukti dalil bahwa Rasulullah pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu kan ya. Tapi kemudian Rasulullah lupa kira-kira kapan ya, tapi yang jelas itu di 10 malam terakhir.
pada kapan malam-malam yang ganjil. Ini salah satu dalilnya. Nah, kemudian ada lagi dalil hadis riwayat Muslim, Ubay bin Ka'ab berkata, demi Allah, tiada ilah kecuali dia. Sesungguhnya ia terjadi di bulan Ramadan. Dan demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui malam itu, ia adalah malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk qiyamul lail, yaitu pada malam ke-27. Dan sebagai tandanya adalah pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya putih yang sinarnya tidak menyilaukan. Jadi ini ada hadis riwayat Muslim yang menjelaskan bahwa oh ternyata di malam ke-27, gitu kan ya. Tapi sebagian jumhur ulama meyakini jumhur ulama itu kesepakatan para ulama meyakini bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27, gitu kan ya. Oh, ini ada lagi nih, sebentar, kelewat ini. Ini hadis riwayat Ahmad, barang siapa ingin mencarinya, hendaklah ia mencari di malam ke-27. Ini hadis tambahan lagi ya, berarti tadi ada dua hadis yang secara zar gitu ya, secara jelas menjelaskan bahwa ini terjadi di malam ke-27. Nah, tapi ini jumhur ulama meyakini bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27. Tapi di sini ada term and condition-nya. Jumhur ulama juga menjelaskan bahwa hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Lailatul Qadar pernah terjadi di malam ke-27. Jadi di tahun-tahun lain nggak bisa dipastikan apakah malam ke-21, ke-23, ke-25, atau 27, atau 29, nggak bisa dipastikan. Tapi dari hadis yang awal tadi kan dikatakan bahwa pada malam 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Jadi memang kalau ditanya kapan pastinya tidak ada yang bisa menjelaskan secara pasti kapannya. Walaupun ada beberapa hadis yang menjelaskan itu terjadi malam ke-27, para ahli hadis bersepakat bahwa ini sebenarnya hanya menunjukkan pernah ada di malam ke-27 dan tidak ada dalil yang mengkhususkan terjadi hanya di malam ke-27. Itu maksudnya. Jadi bisa 27, 25, 21, 23 ataupun 29. Ini yang perlu kita pahami kalau misalkan kita membahas kapan sih Lailatul Qadar itu. Nah, itu ya. Jadi semoga kita semua insya Allah paham ya. Kalau kita menjawab tentunya kan harus ada dasarnya. Nah, ini beberapa hadis tadi yang menjadi dasar yang menjelaskan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Nah, kemudian tanda Lailatul Qadar. Nih, kalau misalkan suka gitu ya, ada yang tanya, gimana sih ciri-cirinya tadi malam Lailatul Qadar bukan ya, gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau para ulama terdahulu gitu, para sahabat terdahulu gitu, mereka nggak pernah kepoin misalkan hari ini malam ini kira-kira Lailatul Qadar nggak ya? Jadi mereka kepoin ciri-cirinya mulai dari sore segala macam. Sehingga apa? Sehingga kalau nggak ada ciri-cirinya mereka nggak mau beribadah. Mereka nggak begitu. Karena apa? Ternyata ciri-ciri ini biasanya baru kelihatan kalau sudah lewat. Nah, kalau kita nunggu ciri-cirinya udah lewat, besokannya baru kelihatan gitu kan ya. Oh, ternyata tadi malam itu adalah malam Lailatul Qadar kan sudah kelewat gitu kan ya. Nah, karenanya tanda Lailatul Qadar ini kita bahas bersama, tapi bukan untuk menjadi excuse bagi kita kalau nggak ada ini berarti kita nggak usah ibadah. Kita nggak usah jemput gitu maksudmu ya. Oke, kita bahas yang pertama adalah hadis riwayat At-Toyalisi. Ini sanadnya baik gitu ya. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Nah, pada pagi harinya matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Kebayangkan, jadi kalau udah terjadi, udah lewat, baru ketahuan gitu kan ya. Kan kalau pagi harinya matahari kemerah-merahan, berarti kan sudah lewat malam Lailatul Qadar ya. Namanya juga Lailatul Qadar, maka terjadi di malam hari, selepas maghrib sebelum subuh, gitu kan ya. Jadi kalau udah ketahuan, oh ternyata tadi malam itu malam Lailatul Qadar udah kelewat gitu kan ya. So ini hanya sebagai indikasi kalau ini tadi malam itu ternyata masya Allah kita asik mahsyuk dalam ibadah pada saat Lailatul Qadar gitu. Nah, kemudian ada lagi hadis riwayat Ahmad, ini jenis hadisnya ada hadis yang hasan. Sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah jernih lagi terang, seakan-akan ada rembulan yang terang benderang, tenang, lagi sejuk, tidak ada dingin padanya, tidak pula panas. Dan tidak pula ada pelemparan bintang, jadi nggak ada meteor pada malam hari itu.
Sesungguhnya tandanya adalah bahwa pada pagi hari matahari keluar dengan sempurna tanpa kesilauan padanya, seperti bulan pada bulan purnama. Jadi kita melihat seperti bulan pada bulan purnama, nggak silau gitu kan ya. Nah, syaitan tidak halal untuk keluar bersamaan dengan Lailatul Qadar pada hari itu. Ini tanda-tanda yang dijabarkan oleh hadis riwayat Ahmad. Tidak hanya ini, ada dua hadis dari hadis riwayat Muslim yang juga sama-sama menjelaskan tentang tanda Lailatul Qadar. Hadis riwayat Muslim yang pertama, dan sebagai tandanya adalah pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya putih yang tidak bersinar menyilaukan. Ini hadis riwayat Muslim yang pertama. Kemudian hadis riwayat Muslim yang kedua, telah diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadar, kemudian saya dibuat lupa terhadapnya dan saya melihat bahwa diriku sujud di atas air dan tanah pada pagi hari. Maksudnya apa? Maksudnya pada saat itu di air ada tanah. Jadi pernah terjadi hujan. Jadi bukan berarti kalau malam harinya nggak hujan itu berarti tidak ada Lailatul Qadar. Bisa jadi sekalipun hujan itu adalah malam Lailatul Qadar. Tahu dari mana ini hadis riwayat Muslim? Seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan ya teman-teman, kita bisa simpulkan sama-sama dari beberapa hadis tadi, tanda-tanda Lailatul Qadar itu apa saja. Yang pertama, malamnya jernih, terang, gitu kan ya. Kemudian yang kedua, hawanya tidak panas, tidak dingin, jadi sejuk gitu ya. Kemudian apa? Tidak ada meteor saat itu. Kemudian apa? Terkadang turun hujan. Jadi hujan juga nggak masalah gitu. Jadi bukan berarti kalau hujan harus cerah ceria. Kalau hujan berarti nggak Lailatul Qadar. Enggak. Karena ada hadisnya yang mengisahkan bahwa ketika malamnya Lailatul Qadar pada pagi harinya ternyata tanah basah dengan air, berarti kan malamnya hujan gitu kan. Jadi terkadang malamnya turun hujan. Nah, pada pagi harinya matahari terbit dengan sempurna, cahayanya putih dengan sinar yang tidak menyilaukan dibanding biasanya gitu ya. Jadi ini tanda-tanda physically dari malam Lailatul Qadar. Hanya saja seperti yang tadi sudah Umu sampaikan, bahwasanya bukan berarti kita harus menunggu dulu tanda-tanda ini baru kita giat beribadah. Tidak demikian maksud dari hal ini. Tanda-tanda Lailatul Qadar diceritakan melalui hadis gitu ya. Dalam hal ini adalah untuk merawat rasa syukur kita. Mana kalau kita sudah melewati dan ternyata kita merasakan ketenangan malam Lailatul Qadar. Jadi untuk bersyukur, bukan untuk menjadi excuse. Ini sekarang panas gitu ya, misalnya sekarang nih panas nih, malamnya nih gerah gitu kan ya, aduh dingin banget, ini pasti bukan malam Lailatul Qadar, udah nggak usah ibadah, misal demikian ya. Jadi sekali lagi tanda-tanda Lailatul Qadar bukan ditunjukkan oleh Allah lewat nas-nasnya gitu ya, dalam rangka lewat hadis-hadis tadi gitu ya, bukan dalam rangka agar kita menjadi excuse untuk penundaan ibadah gitu, nggak gitu ya. Nah, kemudian kita sudah tahu ya, tadi sudah paham tentang secara definisi, sudah paham keutamaan, kemudian insya Allah juga kita sudah paham perintah Allah untuk menjemput gitu kan ya, menjemput Lailatul Qadar. Kemudian kita juga sama-sama sudah paham tentang waktu Lailatul Qadar itu kira-kira kapan. Kita sudah paham juga sama-sama, kita bahas tanda-tanda Lailatul Qadar itu apa. Nah, berikutnya Umu ingin sharing tentang bagaimana ikhtiar menjemput Lailatul Qadar. Bismillah ya. Nah, ya, sekarang kita masuk ke subchapter terbaru, yaitu tentang bagaimana ikhtiar menjemput Lailatul Qadar. Nah, ini ikhtiar menjemput Lailatul Qadar yang pertama adalah memperbanyak doa. Gitu kan ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, dan sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa pada setiap waktu, terlebih di bulan Ramadan dan terutama lagi pada 10 malam akhirnya di malam-malam ganjilnya. Jadi berbanyak doa. Karena tadi kita sudah tahu ya, salah satu yang terjadi di malam penetapan adalah para malaikat turun ke bumi Allah gitu ya, untuk memberikan ketetapan 1 tahun ke depan. Karenanya kita banyak-banyak berdoa semoga ketetapan yang Allah turunkan saat itu adalah banyak yang menenangkan hati kita, gitu kan ya, menenangkan hati kita, membahagiakan diri kita, gitu kan ya. Insya Allah demikian. Nah, sesuai dengan harapan kita. Jadi memperbanyak doa
ini adalah salah satu ikhtiar menjemput Lailatul Qadar. Ada hadisnya di sini, hadis riwayat Tirmizi gitu ya. Rasulullah berkata gitu ya. Katakanlah, seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, seandainya aku bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku katakan gitu kan. Berarti kan dia nanya nih sama Rasulullah, kalau misalkan malam ini atau kapan aku ada di posisi ada di waktunya malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku lisankan gitu. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwan fa'fu anni, gitu kan ya. Jadi itu doanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwan fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai maaf, maka maafkan aku. Karena tadi salah yang sudah Umu jelaskan juga kan ya, salah satu dari keutamaan malam Lailatul Qadar yang kelima adalah malam yang penuh dengan maaf gitu kan ya. Karenanya ini doa yang biasanya diucapkan, yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita insya Allah meyakini diri ingin menjemput Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwan fa'fu anni. Oke, ini jadi benar-benar ikhtiar menjemput Lailatul Qadar yang pertama adalah memperbanyak doa. Kemudian apa? Yang kedua adalah menghidupkan malam dengan sholat atau ibadah lain. Nah, ini ada hadis riwayat Bukhari ya. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan dari Allah, niscaya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sholat, ibadah lain, zikir dan lain sebagainya, yang sekiranya dengannya Allah akan semakin menambah keridhoannya pada kita. Nah, lantas pertanyaannya, ini bagaimana kalau aku haid gitu kan ya? Kalau haid gimana Nah, ini dijelaskan dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, dikatakan Juwaibir, ini salah seorang sahabat gitu ya. Juwaibir pernah mengatakan bahwa dia pernah bertanya kepada Ad-Dhahhak, bagaimana pendapatmu dengan wanita nifas, haid, musafir, dan orang yang tidur namun hatinya tidak lalai dengan zikir? Apakah bisa mereka mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar? Ad-Dhahhak pun menjawab, iya, mereka tetap bisa mendapatkan bagian. Siapa saja yang Allah terima amalannya, dia akan mendapatkan bagian di malam itu. Jadi teman-teman, kebayang nggak? Wanita nifas, wanita haid, saat itu nggak saum, gitu kan, saat itu nggak sholat, gitu kan ya. Kemudian hopeless, aduh, kayaknya gue nggak dapat Lailatul Qadar nih. Jangan dulu worry. Kenapa? Ketika haid kita bisa melakukan bentuk ibadah lain, zikir contohnya, gitu kan ya, berdoa, memanjatkan doa-doa yang memang Rasulullah contohkan sepanjang malam Lailatul Qadar. Misal demikian, zikir, doa, itu bisa kita lakukan bagian dari ikhtiar kita menjemput malam Lailatul Qadar. Jadi haid itu masih bisa, musafir masih bisa. Orang yang ketiduran pun lagi ibadah ketiduran, nggak masalah, asal apa? Hatinya tidak lalai. Jadi bukan tidurnya itu tidur lalai, gitu kan ya. Misal dia sedang zikir, tiba-tiba tertidur. Gimana nih kelewat gitu? Tetap insya Allah dia akan mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar insya Allah. Nah, kemudian ada lagi nih, Lailatul Qadar para bunda ya, biasa ini. Kita kan tadi bagaimana kalau haid. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita punya balita. Gitu kan ya. Kita punya balita, energi terkuras, masak, ngurus bayi, ngurus anak, nyuapin, memberi ASI, sepanjang hari rasanya tuh badan sudah lelah sehingga tidak kuat kalau beribadah sepanjang malam. Kan kita harus tadi katanya menjemput Lailatul Qadar itu adalah dengan menghidupkan malam dengan ibadah dan doa gitu kan ya. Lantas bagaimana kalau kita tidak kuat beribadah sepanjang malam karena kelelahan kita mengurus buah hati? Ternyata Allah Maha mengetahui kegundahan hati para bunda. Gitu kan ya. Nah, ini Imam Syafi'i dalam kitabnya mengatakan menghidupkan Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah.
Artinya apa? Nggak mesti sepanjang malam, semampunya. Bahkan orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, itu pun insya Allah sudah kebagian dari berkahnya Lailatul Qadar. Kalau memang dia ada uzur syar'i, nggak bisa untuk menunjukkan cintanya pada Rabbnya dengan menghidupkan sepanjang malam. Itu. Ya, jadi tidak mengapa kalau misalkan sakit gitu kan ya, kalau misalkan sibuk gitu kan ya, sibuk dengan alasan yang benar, misalkan ngurus anak gitu kan ya, sehingga badannya lelah segala macam, kelelahan yang positif gitu, yang memang kelelahan karena ibadah juga gitu, insya Allah tidak perlu sepanjang malam, tapi tetap dihidupkan, tapi tidak perlu sepanjang malam, itu maksudnya. Nah, kemudian di situ juga dijelaskan siapa yang menghadiri salat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, ini menurut Imam Malik ya, kitabnya Al-Muwatta. Siapa yang menghadiri salat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi memang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu nggak mesti sepanjang malam dari maghrib sampai subuh ibadah terus. Kalau memang tidak bisa nggak apa-apa, tapi kalau bisa Masya Allah. Kalau bisa Masya Allah. Karena apa? Tentunya Allah kan Maha Adil. Yang memberikan effort terbesar tentu saja itu keberkahan yang Allah turunkan karena kecintaannya itu tentu saja juga besar gitu. Nah itu. Jadi jangan dulu, kenapa Umi katakan gini, jangan dulu minder ya Allah, aku sudah punya balita, rasa-rasanya kayaknya nggak mungkin deh mendapat Lailatul Qadar. Jangan, karena yang intinya tadi jangan lalai pada Allah. Artinya apa? Sepanjang menghidupkan malam itu kita zikir. Kalau zikir kan tidak butuh effort yang sekalipun lelah kita bisa melakukan. Itu kan aktivitas lisan dan hati yang bisa kita lakukan sambil rebahan dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ibu berbalita nggak usah sedih, wanita haid tidak usah sedih karena ternyata Masya Allah masih bisa kita menjemput Lailatul Qadar. Itu ya. Nah kemudian ini tipsnya. Oke. Mau tutup dengan tips. Tipsnya apa? Yang pertama, ini di kotak yang atas ya, kotak biru atas, komunikasikan dengan pasangan agar kompak menjemput Lailatul Qadar bersama. Kenapa? Kita perlu ngomong ke suami. Wahai suami, wahai papahnya anak-anak, Masya Allah, aku ingin sekali berbarengan bersama-sama denganmu untuk sama-sama menjemput Lailatul Qadar. Kenapa? Ini penting supaya pasangan tahu kita pun memiliki niat yang sama dengan beliau untuk menjemput Lailatul Qadar. Agar apa? Agar bisa kerjasama. Semisal ya, ini nanti akan di sini di bawah atur manajemen energi. Dari sini yang kotak bawah. Kalau kita sudah kompak dengan pasangan, insya Allah kita bisa mengatur manajemen energi dengan apa? Misalnya rehat bergantian, gitu kan ya. Abang, tolong jaga anak-anak dulu. Aku mau tidur bareng setengah jam. Kenapa? Nanti malam insya Allah mau tilawah Quran menjemput Lailatul Qadar, misalnya demikian. Atau abang rehatlah dulu biar anak-anak samaku. Aku tadi sudah setengah jam rehat. Abang rehat supaya abang nanti lepas isya bisa itikaf di masjid gitu misalkan ya. Tapi karena sekarang PSBB tidak bisa itikaf di masjid, jumhur ulama juga mengatakan bahwa di rumah pun sama, masih memiliki potensi yang sama untuk menjemput Lailatul Qadar karena memang ada uzur yang syar'i bagi laki-laki gitu kan ya. Nah, atur manajemen energi, sempatkan dengan rehat bergantian karenanya memang harus kompak dengan pasangan agar kita bisa pasangan yang sama-sama support untuk menjemput Lailatul Qadar bersama. Ya. Kemudian tips berikutnya ini yang ada kotak di kanan, jaga kesehatan diri gitu kan ya, perhatikan asupan gizi, perhatikan asupan cairan agar apa? Agar kita fokus beribadah. Jangan sampai asam lambung kita naik gitu kan ya. Jangan sampai kita migrain gara-gara kita kurang makan atau makannya nggak benar gitu kan ya. Atau manajemen energinya nggak benar. Nah ini coba jaga kesehatan, perhatikan asupan gizi cairan agar kita bisa fokus beribadah. Karena apa? Beribadah juga butuh preparation yang matang. Dan insya Allah preparation yang kita lakukan itu tercatat oleh Allah. Ini hamba ikhtiar supaya nanti malam bisa
bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka insya Allah kita sudah tercatat sebagai niat yang baik di mata Allah. Gitu kan ya? Masya Allah. Nah, kemudian yang terakhir, berlatih untuk khusyuk di semua kesempatan. Karena apa? Sejatinya ketika kita di malam Lailatul Qadar, sekalipun tubuh kita nggak sanggup karena kita kelelahan mengurus anak, tidak sanggup untuk menghidupkan Ramadan sepanjang malam, gitu kan ya, di malam Lailatul Qadar itu. Tapi kalau kita dengan ibadah yang khusyuk, insya Allah kita akan tetap mendapatkan keberkahan dari 1000 lipatnya itu. Ketika sholat maghrib, silahkan sholat maghrib yang khusyuk, gitu kan ya. Ketika sholat Isya, kita sholat Isya yang khusyuk. Tarawih bersama, tarawih yang khusyuk. Karena memang bagi para wanita, kalau memang tidak ada uzur syar'i, gitu kan, tidak bisa menghidupkan semalaman, gitu, tidak mengapa, gitu kan ya. Tapi di waktu yang dia bisa menghidupkan, tolong khusyuk, gitu maksudnya. Dan satu hal lagi, tautkan hati kita, tautkan jiwa kita dengan Allah. Idrok silabillah kita kencengin supaya apa? Supaya kita tidak lepas dari zikir. Lagi rehat kita zikir, nidurin anak gitu, kita zikir, nyuapin anak karena makan malam gitu ya, kita harus terjeda ibadah kita dengan anak kita, mengurusin anak kita tetap dengan hati yang terpaut dengan Allah. Insya Allah, sekalipun kita karena tidak bisa seperti para ayah yang tilawah sepanjang malam, tapi anak kita terbangun, kita harus nidurin lagi gitu. Tapi Allah sudah menggambarkan bahwa tidak mengapa tidak harus sepanjang malam, tapi pastikan berkualitas ibadah kita selagi kita bisa. Karenanya berlatih untuk khusyuk di semua kesempatan, tautkan hati kita dengan tidak lepas dari zikir. Saya rasa demikian, Masya Allah ya. Umu cukupkan sharing kita terkait dengan topik besar kita kali ini, yaitu Lailatul Qadar para bunda. Umu kembalikan kembali ke kakak host untuk kedepannya seperti apa. Baik Umu, terima kasih banyak penjelasannya, Masya Allah, sungguh detail sekali. Ini sudah beruntun pertanyaannya Umu di komentar ya. Terima kasih para bunda semuanya. Sebelum kita ke pertanyaan, saya ingin mengajak bunda semuanya untuk yang sudah berkomitmen bersedekah di PPPA Darul Quran, bisa menaikkan sedekahnya, kemudian juga bunda-bunda bisa dapat pahala lebih. Gimana caranya? Selain dengan bersedekah untuk diri pribadi adalah dengan ngajak orang lain. Mungkin saat ini mungkin kita sedang kekurangan atau bagaimana, sehingga mungkin hanya sedikit yang bisa kita bagikan, namun mungkin dengan bisa mengajak orang lain, dengan kerabat kita, saudara kita, teman-teman kita, semuanya, yang mereka donasikan juga itu tentunya menjadi amal jariah bagi si pengajak kebaikan tanpa mengurangi si pembuat kebaikan. Seperti itu ya, untuk semuanya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke pertanyaannya ini. Ini sebagian tidak perlu saya bacakan ya, karena tadi sudah terjawab sebenarnya yang haid bagaimana, kemudian yang ibu-ibu dengan balita gimana, itu tadi sudah dijawab ya. Nah, ini ada pertanyaannya ada yang bertanya, kalau misalkan pada saat tidak sedang pandemi, ini kan kebanyakan orang-orang baik bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mungkin ke masjid ya, biasanya sampai bahkan ada program itikaf bareng gitu, ada programnya itu, masjid-masjid berlomba-lomba seperti itu. Nah, dia bertanya, tadi bertanya bahwa jika dia punya bayi, itu apakah sebaiknya diajak atau cukup di rumah saja, begitu? Baik, Masya Allah, pertanyaannya yang bagus ya. Dalilnya itu adalah ketika itu Aisyah. Nah, ini Umu jelaskan bahwa ketika itu adalah malam 10 hari terakhir, maka Rasulullah mengencangkan sarungnya, dalam artian Rasulullah fokus untuk ibadah gitu ya. Kemudian beliau menghabiskan waktu di masjid, dan kemudian beliau ikut, Ibunda Aisyah ikut. Jadi Ibunda Aisyah pun iktikaf di dalam masjid. Ini dalil yang membolehkan perempuan untuk iktikaf di dalam masjid, karena Ibunda Aisyah pun pernah itikaf di dalam masjid gitu kan ya. Nah, tentu saja harus ada prasyaratnya. Prasyaratnya adalah hijab di dalam masjidnya itu mumpuni sehingga
sehingga kita tidak kita tetap terjaga intinya gitu kan ya. Nah, itu kalau kita sebagai seorang wanita yang tidak membawa anak gitu ya, dan pastikan juga ketika kita menuju masjid bersama mahram gitu kan, nggak boleh nih ucuk-ucuk sendirian gitu kan ya. Aku jomblo gimana nih gitu kan ya. Kalau bisa diantar oleh mahramnya, oleh bapaknya, oleh kakaknya, nanti dijemput kembali di masjid. Jadi jangan malam-malam gitu ya ingin berburu Lailatul Qadar gitu ya, kemudian sendirian, jangan. Itu tetap memenuhi kaidah perjalanan yang memang ditulis dalam syariat gitu kan ya. Nah, kemudian kalau punya bayi gimana Nah, ini kan sebenarnya boleh nggak? Kalau kita lihat dari tinjauan, pertama ganggu nggak? Gitu kan ya, ganggu jamaah lain nggak? Gitu kan ya. Dan kemudian berikutnya masjidnya ramah bayi nggak? Seperti itu. Nah, saat ini Masya Allah sudah dikondisikan masjid-masjid banyak sekali yang ramah bayi. Artinya apa? Dipisah tuh. Jamaah-jamaah yang berbayi ruangan itikafnya beda gitu kan, sehingga apa, bayi-bayinya ini tidak mengganggu jamaah lain gitu kan ya. Beberapa kali itikaf gitu ya, membawa anak-anak, dan itu dipisah untuk ada jalur bayi, ada ruangan-ruangan untuk ibu dengan anak, ada yang ruangan umum. Jadi sekarang ini Masya Allah sudah dikondisikan demikian. Jadi memang kalau misalkan mumpuni, kalau memang memungkinkan nggak masalah. Suami mengizinkan, kemudian kita kesananya bersama suami, masjidnya hijabnya bagus gitu ya, dan kemudian ramah bayi gitu. Nah, tapi kalau enggak di rumah pun nggak apa-apa gitu kan ya. Bahkan tadi dikatakan yang lagi tidur pun selama tidur yang mengingat dengan tidak terlepas dengan idroksilalbillahnya, itu pun tetap mendapatkan yang tertidur di rumah gitu kan, itu tetap mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar. Jadi kalau memang tidak memungkinkan, jangan memaksakan diri gitu kan ya. Misalnya anaknya baru banget satu hari gitu umurnya gitu ya, kemudian memaksaku mau itikaf gitu kan, janganlah ya. Coba perhatikan juga situasi dan kondisi yang pas gitu sih. Nah, qadarullah sekarang kan pandemi nih. Masjid-masjid diminta untuk tidak mengadakan perkumpulan gitu kan ya. Nah, berarti gimana? Insya Allah jumhur ulama mengatakan bahwa di rumah pun bisa insya Allah mendapat Lailatul Qadar. Jadi di rumah, sekalipun laki-laki gitu ya, insya Allah bisa. Itu iya, insya Allah ya, semuanya bisa. Mau yang jomblo, yang ibu punya anak, semuanya tuh punya kesempatan yang sama untuk meraih Lailatul Qadar itu dengan caranya masing-masing. Kemudian ini ada pertanyaan satu lagi, bagaimana membagi waktu supaya kita bisa mengambil pelajaran, begitu kata beliau. Bagaimana mengatur waktu selama 10 hari terakhir dalam membagi waktu antara menghandle Dede Rana, sharing ilmu di kajian, handle pekerjaan bisnis jadi guru untuk anak-anak, dan waktu me time untuk connecting dengan roh. Pengen banget bisa belajar dari agar semua tugas bisa terhandle dengan baik, bisa jalan berbarengan dengan baik. Oh iya, salam kenal dari Solo, Semoga Allah izinkan silaturahim ke Solo ya. Dari Ibu Reni, Bunda Reni di Solo. Ya, Masya Allah. Yang pertama, ini terkait dengan bagaimana kita pandai mengatur prioritas sebenarnya itu. Bagaimana kita sebagai individu pandai mengatur prioritas. Karena kalau mau jujur, semua aktivitas kita itu bisa kita golongkan. Ada aktivitas yang penting dan mendesak, ada yang aktivitas penting tapi tidak mendesak, ada yang tidak penting tapi mendesak, ada yang tidak penting tidak mendesak, gitu kan ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya prioritas itu di depan. Kalau ini tidak penting, tidak mendesak, jangan dilakukan. Udah digeser aja. Ini penting dan mendesak, lakukan sekarang. Jadi prioritasnya itu diatur. Jadi kita pandai memilah mana yang harus kita lakukan, mana yang bisa kita tunda, kita jadwalkan, mana yang kita delegasikan ke orang gitu ya, mana yang kita nggak usahain, gitu. Mana yang harus kita lakukan saat ini. Jadi orang-orang yang produktif itu biasanya orang-orang yang pandai melihat beragam aktivitas ini dari ukuran prioritasnya, sehingga dia melakukan yang paling prioritas di atas. Nah, kemudian apa? Pertama, pahami dulu urgensi waktu. Urgensi waktu maksudnya apa? Kita harus tahu bahwa ada dari dalam dorongan kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya karena kita paham urgensinya waktu. Salah satunya adalah karakteristik waktu yang nggak bisa dibalik, gitu kan ya. Kemudian bagaimana waktu ini bisa menjadi pedang bagi kita kalau nggak kita manfaatkan dengan baik, gitu kan ya, sebagaimana
Imam Syafi'i berkata kan, waktu adalah pedang. Kalau kamu nggak bisa memanfaatkannya, maka dia akan menebasmu. Itu Imam Syafi'i yang dinukil oleh Ibnu Qayyim di kitab Al-Jawabul Kahfi, begitu kan ya. Jadi waktu itu memang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Bahkan Allah Rabbul Izzati kita pun bersumpah atas nama waktu, gitu kan ya. Di Quran surat Al-Layl, di Quran surat Al-Ash, di Quran surat Ad-Duha, itu kan bersumpah atas nama waktu, berarti memang menunjukkan waktu itu penting. Mari ayo jadi pakai waktunya dengan produktif, kayak gitu. Nah, salah satunya adalah dengan membuat schedule. Buat schedule, hari ini mau ngapain, jadi nggak ada yang kelewat, gitu kan ya. Kalau yang banyak aktivitasnya coba dibuat schedule sehingga semua aktivitasnya itu nggak kelewat, atau bikin reminder di HP segala macam gitu. Dan yang terpenting, niatnya harus kuat. Untuk apa? Untuk tuntas amanah, karena setiap detik waktu kita akan ditanya nanti dipakai untuk apa, gitu. Dan yang kalau sudah menikah teamwork itu penting dengan pasangan. Seperti suami Umu kebetulan juga sama-sama sibuk gitu ya. Beliau juga orang yang banyak amanahnya gitu ya, apalagi amanah pekerjaan, karena beliau adalah yang mencari nafkah utama di rumah gitu kan. Jadi kalau dia Umu akan tanya, ayah butuh berapa jam untuk menyelesaikan pekerjaan? 2 jam misalkan, ya udah dia 2 jam dia biarin fokus, biar cepat selesai. Umu akan menghandle dulu yang lain. Nanti begitu dia sudah selesai, bisa nggak tolong pegang Rana, aku mau ngerjain aku. Nah, jadi teamwork gantian seperti itu. Ya, apalagi kalau Umu kebetulan kan anak-anak yang nomor 1, nomor 2 sudah besar gitu ya, jadi bisa minta tolong dulu, abang, mbak jagain adiknya dong, bunda mau zoom nih sama Daku Jogja gitu. Jadi coba dibikin dari keluarga yang kompak, insya Allah satu sama lain akan menutupi kekurangan kita, insya Allah. Oke, Masya Allah, Umi. Begitu ya teman-teman, schedule, prioritas, itu semuanya sangat menentukan gimana kita bisa membagi waktu kita gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini izin bertanya, apakah ibadah yang dilakukan itu dimulai dari selesai tarawih sampai mau sahur, atau dimulainya dari jam 12 malam, tanggal ganjil sampai sahur gitu? Jadi berangkat lagi dari definisi ya. Tadi kita sudah membahas di awal, mungkin ada teman yang terlewat, Lailatul Qadar itu lailnya itu kan hitam pekat, artinya waktu malam. Nah, kalau di dalam Islam sendiri waktu malam itu dimulai setelah ba'da maghrib. Ba'da maghrib sampai sholat subuh. Jadi artinya apa? Kalau kita hanya sempat untuk sholat isya, kemudian kita karena kita banyak amanah, anaknya 12 misalnya ya, nggak ada khadimat gitu ya, masih kecil-kecil semua, nggak mungkin untuk itikaf segala macam gitu ya. Nah, kita hanya sempat untuk sholat isya berjamaah gitu ya dengan anak-anak yang lain gitu kan ya. Kemudian sholat tarawih, kemudian sisanya kita hanya zikir sambil mengasuh anak-anak. Insya Allah itu sudah mumpuni. Jadi jangan berkecil hati. Kalau kebetulan mereka sudah tidur, gitu, anak-anak sudah tidur, oke, kita sempatkan, misalkan tenaga kita masih cukup, kira-kira setengah jam untuk tilawah, gitu ya, udah tilawah, gitu ya, nanti itu kan, insya Allah maha adil lah. Allah tahu beban kita terhadap kondisi domestik kita seperti apa. Jadi kalau ditanya waktunya, al-lail itu maksudnya yaitu dari maghrib sampai subuh. Jadi kalau kita sholat tarawih pun itu terhitung ibadah yang dilipat gandakan karena mendapat keberkahan Lailatul Qadar. Karenanya di 10 hari terakhir ketika tarawih, please khusyuk gitu. Please fokus gitu ya, pikiran jangan kemana-mana gitu kan ya. Kenapa? Barangkali di tarawih itu kita sedang ada dalam keberkahan Lailatul Qadar. Jadi tarawih pada saat 10 malam terakhir, ayo please tarawihnya lebih fokus. Dan qadarullah sekarang dipermudah nih, PSBB. Biasanya apa? Nge-mall, cari baju, ya kan? Biasanya supermarket penuh. Masya Allah, Allah maha baik. Sekarang kita dipaksa di rumah, ayo mau nggak mau harus tarawih gitu kan. Nah ya itu coba ya. Semoga kita dimudahkan, sama-sama dimudahkan insya Allah. Insya Allah, asal malamnya nggak diganti dengan nonton drakor aja. Biasanya bener-bener ini. Apalagi yang jomblo-jomblo, aduh bingung habis tilawah setengah jam udah ngantuk, lihat YouTube, ada drakor muncul gitu. Akhirnya malah semalaman nonton drakor, jadi nggak bangun sholat malam. Itu sudah lewat, 10 malam terakhir udah dulu ya, di check out dulu ya.
Ini udah 10 Tunggu dulu, nanti habis awalan baru nonton lagi. update-nya ditunda dulu gitu ya. Kalau mau misalkan me time, karena kita juga sebenarnya kan boleh-boleh aja me time selama boleh gitu ya. Ya me time-nya bertahap, jangan malam lah, pagi aja gitu ya. Kalau mau ngerajut atau apa itu pagi aja gitu kan ya. Nah, itu ada tips ya dari Umu, kalau yang me time-nya memang me time drakor gitu, drakornya pagi, jangan malam ya. Nanti malam-malamnya kebablasan, bahkan mungkin sampai nggak sahur. Ya. Nah, Apalagi kalau sampai nggak terawih, jangan ya, rugi banget. Rugi banget. Insya Allah. Terawih, at least ketika terawih bener-bener dihusuin. Kemudian sempatkan zikir gitu ya, sambil rebahan, gendong anak, apa namanya, nidurin anak, sempatin zikir gitu ya, zikir-zikir doa-doa yang tadi Umu katakan ya, doa-doa Lailatul Qadarnya juga apa namanya disebutkan, dilafazkan gitu. Oke, terima kasih Umu. Sama-sama. Mungkin ini pertanyaan terakhir tadi ya. Jadi kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yakni kita akan tutup dengan doa dipimpin langsung oleh Umu Balkis ya. Oke, kepada doa Umu bersama ya? Oke. Baik deh, kita doa bersama ya. Teman-teman, Masya Allah, Alhamdulillah. Senang sekali ya, kita sudah sharing bareng. Masya Allah ya, sharing bareng di kesempatan yang insya Allah Ramadan yang menenangkan ini, Ramadan yang insya Allah berkah ini, insya Allah yang setelah kita 1 jam tadi sharing-sharing, Umu tutup dengan doa bersama. Jadi Umu minta kepada teman-teman untuk fokus dulu, meninggalkan segala hal aktivitasnya gitu ya. Mari kita tundukkan pandangan untuk berdoa bersama. Teduhkan diri kita, fokus sejenak untuk memohon ampunan, memohon kemudahan, memohon keberkahan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Segala puji untukmu ya Rabb, pemelihara alam semesta, segala puji atas karuniamu ya Rabb, dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu ya Rabb, segala puji atas kemuliaan-Mu ya Rabb, dan segala puji atas kekuasaan-Mu ya Rabb. Limpahkan sholawat dan salam kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani saghira walijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wat. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah kedua orang tua kami, sayangilah kedua orang tua kami, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih menjadi kecil. Dan ampunilah saudara-saudara kami, kerabat kami, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, baik yang masih ada ataupun yang sudah wafat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla wa anta tajalul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wal azabil akhirah. Ya Allah, ya Rabb kami mohon ridha-Mu dan surga-Mu, dan jauhkanlah kami dari nar-Mu, api neraka-Mu. Ya Allah, tidak ada kemudahan, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah, dan Engkau jadikan kesedihan, kesulitan, wabah COVID ini, jika Engkau kehendaki pasti akan usai semua, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wad dunya wal akhirah wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wat taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil maut wan nazara minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rabb kami mohon keselamatan agama kami, kesehatan jasmani kami, bertambahnya ilmu, dan keberkahan rezeki, ya Allah, dapat bertaubat sebelum mati, mendapat rahmat ketika mati, dan memperoleh ampunan setelah mati. Ya Rabb, mudahkanlah kami pada gelombang sakaratul maut, bebaskanlah kami dari azab neraka-Mu, dan semoga kami memperoleh
ampunan ketika nanti dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ummu Balqis dari sama ini materi kita ya, ini. yang ini satu lagi doanya supaya teman-teman para pemirsa yang jomblo segera didekatkan dengan jodohnya. Masya Allah. Ada yang jomblo di sini? Oh, kayaknya yang senyum. Oh iya, ada yang amin. Ya, Masya Allah, begitu ya teman-teman semua ya. Satu hal yang mungkin bisa disimpulkan dari penyampaian Ummu Balqis tadi bahwa Lailatul Qadar itu gudangnya segala kebaikan. Kuncinya apa? Gudangnya Ramadan. Segala kebaikan itu terkumpul pada malam itu. Jadi teman-teman, para bunda semuanya yang jomblo, fisabilillah, yang istri solih-solihah, bunda-bunda yang dibanggakan anak-anaknya, semoga kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar pada Ramadan ini, Masya Allah. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa banyak sekali kemuliaannya, dan yang paling penting tadi saya tuh mengingat begini, Guru yang sampaikan bahwa adalah ketika orang itu terhalang dari apa Lailatul Qadar, maka dia itu artinya semacam terhalang dari seluruh kebaikan. Itu bikin saya merinding. Jangan sampai gitu loh, kita nggak ketemu sama Lailatul Qadar, tapi kayak Allah mungkin nggak ridho apa kemuliaan yang ia turunkan itu ketemu sama kita. Masya Allah, Masya Allah sekali. Semoga Allah jauhkan kita dari yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa kepada urusan-urusan domestik yang mungkin sebenarnya atur waktunya sehingga kita benar-benar menunjukkan effort di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ini loh ya Allah, aku seorang ibu yang dengan segala kesibukannya tuh pengen nyempatin diri bisa ketemu sama Lailatul Qadar itu. Terima kasih Bunda semuanya dan Ummu Balqis dan para bunda yang Masya Allah sekali ya. Para bunda yang sudah berkomitmen untuk berdonasi bisa di follow up kembali di ini ya, di grupnya masing-masing, di grup pendaftaran ya, nanti yang mungkin ingin melanjutkan tentang komitmen donasinya seperti itu. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan Allah rahmati kita sepanjang hayat kita. Insyaallah kami akhiri. Terima kasih, mohon maaf segala khilafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi